Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu pada bab ke-7 yang membahas tentang hak-hak asasi manusia. Yang pertama, sebagai pengantar, seperti kita ketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu yang hangat dibicarakan di hampir semua belahan dunia. Sekarang ini kita akan membedakan 3 generasi hak asasi. Yang pertama, hak sipil, yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara komunis. Yang ketiga, hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya atau akal sehat dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak itu, keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak. Kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat, ini yang kemudian dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, pemikiran mengenai hak asasi manusia maju dengan pesat. Yang ketiga, sekarang kita akan membahas mengenai hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia. Antara lain terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada 1941 memuaskan keempat kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. Kebetulan sistem ekonomi kapitalis yang berlaku terutama sesudah Perang Dunia Kedua berhasil meningkatkan produksi sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat di Rusia pada tahun 1917 telah menjadi revolusi menentang kekuasaan Tsar. Berikut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi universal dimaksud dengan pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara sangat luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Pada 1948,
diterima di 48 negara dengan catatan bahwa 8 negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya atau abstain. 2. Konvenan internasional. Ditentukan pula bahwa setiap hak dan dijabarkan dan prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara terperinci. Juga diputuskan untuk menyusun 2 perjanjian atau konven, yakni yang pertama mencakup hak politik dan sipil, dan yang kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, setiap negara memperoleh kesempatan memilih salah satu sosial dan budaya. Perdebatan dalam forum PBB. Salah satu kesukaran adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi, yang kadang-kadang menuju ke satu ketegangan antara 2 jenis hak asasi ini. Perbedaan lain ialah jika pelaksanaan hak politik memerlukan dibatasinya peran pemerintah, maka untuk melaksanakan hak ekonomi tidak cukup hanya melalui pandangan perundang-undangan saja. Pada hakikatnya, konvenan hanya merumuskan kebijakan bagi negara masing-masing untuk mengikat kesejahteraan rakyatnya dan tidak dimaksudkan untuk mengadakan sanksi. Pembatasan dan konsep non-derogab. Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi pembatasan, yaitu perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan nasional dalam negara masing-masing. Hak atas kebebasan mempunyai dan memerlukan pendapat dinyatakan terbatas oleh undang-undang nasional yang berlaku untuk menghormati hak dan nama baik orang lain. B. Untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, untuk kesehatan atau kesusilaan umum. Pasal 19. Masalah ratifikasi. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan-ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasional. Hak dan kewajiban. Dalam bagian sebelumnya mengenai hak asasi, telah diuraikan bahwa dalam pasal 29 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia maupun beberapa pasal konvenan hak sipil dan hak politik. Mengenai hak mengeluarkan pendapat, telah juga disebutkan bahwa di samping hak juga ada kewajiban terhadap masyarakat, terutama untuk mematuhi undang-undang yang mengatur keamanan dan kesusilaan masyarakat. 4. Peran negara-negara dunia ketiga. Pada dasawarsa 1980-an, berkat usaha dunia ketiga dicanangkan generasi ketiga hak asasi, yaitu hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan. Berikutnya, African atau Banjul, Character on Human and People. Berikutnya, Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Berisi hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak persamaan. Singapore White Paper on Shared Laws. Yang berikut Bangkok Declaration. Yang berikut Vienna Declaration and Programmer of Action. Hak asasi pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21,
Susunan yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi, telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2011 di New York. Perang terhadap Afghanistan dan invasi tentara koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dibagi beberapa masa. Masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, masa reformasi. Ada pula hak asasi perempuan serta amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah 2 periode represi, reformasi berusaha menunjukkan hak asasi, akan tetapi dalam kenyataan harus menghadapi tidak hanya penyelenggaraan hak secara vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan.